Saudara, polisi mengungkap fakta baru dalam kasus pembunuhan anak politisi PKS di rumah mewah. Polisi saat ini masih memeriksa 8 orang saksi termasuk orang tua korban untuk mengungkap kasus pembunuhan anak politisi PKS. Polisi menyebut tidak ada petugas keamanan di rumah mewah saat korban dianiaya pelaku. Korban hanya bersama kakaknya saat peristiwa terjadi. Polisi juga tidak bisa mendapat bukti CCTV di rumah mewah karena rusak 2 minggu sebelum pembunuhan. Polisi memastikan kasus ini sebagai pembunuhan bukan perampokan karena tidak ada barang yang hilang. Bisa ada 8 orang yang terdiri dari keluarga korban dan dari pihak lain. Korban ini orang tua? Ya, termasuk orang tuanya. Sebelumnya itu udah rusak. Setelah dicek, rusak. Tapi di rumah sendiri ada security pribadi nggak, Cuk? Tidak ada security pribadi. Jadi pada saat kejadian itu hanya ada 2 orang, antara adik yaitu korbannya bersama kakaknya. Berarti tidak ada CCTV di rumah itu ya? Ada CCTV, cuman dalam keadaan rusak. Sudah berapa lama rusak? Kira-kira 2 minggu sebelum kejadian. Pembunuhan, jadi bukan perampokan. Kan orang menurut ya, dan ibadahnya juga bagus, ya, walaupun usia 9 tahun tapi ketaatan pada orang tua itu luar biasa. Anak seorang politisi PKS tewas setelah mendapat penganiayaan berat di sebuah rumah mewah di kota Cilegon, Banten pada Selasa 16 Desember lalu. Setelah memeriksa 8 orang saksi dan melakukan autopsi, polisi memastikan korban tewas bukan karena perampokan, melainkan pembunuhan. Polisi menemukan sejumlah luka senjata tajam pada tubuh korban. Pasca peristiwa pembunuhan, rumah mewah ini masih dipasangi garis polisi. Dari hasil pemeriksaan saksi diketahui, korban sempat menghubungi orang tuanya untuk meminta pertolongan sebelum dianiaya. Tak ada petugas keamanan di rumah mewah ini, sehingga korban hanya bersama kakaknya saat penganiayaan terjadi. Korban pertama kali ditemukan terluka parah oleh saudaranya, hingga dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Namun nyawa korban tak tertolong karena sejumlah luka senjata tajam. Polisi memastikan CCTV di rumah ini rusak 2 minggu sebelum pembunuhan. Psikolog forensik Reza Indragiri menilai, korban bukanlah target utama pelaku. Antara perilaku dengan motif belum tentu linear, bahwa sekali lagi belum tentu orang yang menghabisi korban adalah orang yang sungguh-sungguh punya kepentingan bagi meninggalnya korban. Tetapi pihak yang menjadi pihak kepentingan si pelaku adalah pihak lain, namun karena tidak bisa mencapai pihak tersebut, maka dicarilah pihak pengganti yang dalam hal ini adalah korban. Polisi kini sudah memeriksa 8 orang saksi untuk mencari pelaku dan motif pembunuhan anak politisi PKS. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, polisi mengungkap sejumlah fakta baru dalam kasus pembunuhan anak politisi PKS di rumah mewah di Cilegon, Jawa Barat. Namun, belum menetapkan tersangka dalam kasus ini, saudara. Kita terhubung dengan Ketua Bidang Advokasi PKS, Mbak Nurul Amalia, dan juga staf ahli Kapolri, Hernawan Sulistyo atau akrab disapa Prof. Kiki. Selamat petang semuanya. Selamat petang. Saya ke Ibu Nurul dulu nih sebagai advokasi dari PKS. Ibu Nurul sendiri sudah bertemu dengan orang tua korban dan mungkin sudah bercerita sebenarnya kronologi kasus pembunuhan putranya ini seperti apa, Ibu? Ya, jadi kalau terkait kronologis ya, saya belum bisa menyampaikan secara mendetail karena itu memang akan menjadi fakta ya dalam proses penyidikan. Ya, jadi selama ini juga pihak kepolisian belum menyampaikan ya motifnya dan lain-lain. Jadi saya pikir saya belum bisa menyampaikan terkait fakta-fakta itu. Jadi kami sih sebenarnya
memang memahami bahwa ini memang korban adalah anak dari Dewan Pakar PKS ya. Dan bagi kami ini kejahatan serius ya, dan ini akan menjadi peristiwa yang menghadirkan duka yang mendalam ya, tidak hanya bagi keluarga korban tapi juga tentu saja bagi masyarakat ya, seperti itu. Tapi Bu Nurul sudah bertemu dengan orang tua korban dan berbincang langsung begitu. Apa informasi yang mungkin bisa disampaikan ke publik? Ya saya belum bisa menyampaikan terkait itu ya, karena memang kami masih menunggu ya dari pihak kepolisian ya, terkait apa sih sebenarnya yang terjadi gitu, seperti itu. Jadi Prof. saya belum bisa menyampaikan. Baik, saya ke Prof Kiki. Prof Kiki, informasi terbaru polisi bilang ini meyakin bahwa ini adalah kasus pembunuhan, bukan pencurian. Menurut Anda dari penemuan ataupun fakta ini, apakah akan sulit begitu mencari sebenarnya siapa pelaku dalam peristiwa yang menewaskan seorang anak di kawasan elit ini? Saya kira kalau lihat data sementara nggak sulit. Masalahnya polisi harus memastikan karena pendekatan evidence based dalam pengungkapan suatu kasus itu memerlukan waktu. Misalnya nunggu hasil otopsi itu yang normal 4 hari. Nah, sementara publik pasti minta besok sudah ada tersangkanya. Bu, kalau di situ artinya ada catatan medis bahwa ini urgent sekali dilakukan otopsi bisa 1 hari, bisa selesai 1 hari, tapi tidak mungkin di bawah 1 hari. Nah, itu satu. Yang kedua, belum resistensi keluarga, udah meninggal sudahlah, biasanya kan seperti itu sikapnya. Ya sudah, tapi ada kan anggota keluarga yang pasti akan ngotot dicari, kalau dicari ya harus otopsi. Karena sebetulnya kalau kasusnya itu sudah pembunuhan atau diduga pembunuhan, barang jenazah itu milik negara. Jadi harus ada kompromi dari pihak keluarga, jenazahnya diotopsi. Kalau otopsi dalam itu ya dibuka, dadanya dibuka, semua diteliti satu persatu gitu. Nah, yang ketiga, evidence base ini juga termasuk bahwa dalam suatu kejahatan tidak boleh ada orang yang dikecualikan dari sangkaan. Jadi kalau dugaan itu pembunuhan seperti ini dari pihak keluarganya, dari pihak 4 orang ada yang dipecat oleh bapaknya almarhum, itu semua tidak boleh ada yang dikecualikan dari dugaan sebagai pelaku. Termaksud menelusuri ataupun menyelidiki sebenarnya apakah ada kaitannya dengan profesi ayah korban yang jadi seorang politisi dan juga background dari seorang pengusaha ini? Oh iya, pasti itu harus ada dugaan ke arah sana. Jadi cara bekerjanya kan semua, misalnya ada 10 orang dari lingkungan profesional ayahnya, dari lingkungan bisnis gitu. Lalu teman-teman korban juga tidak boleh dikecualikan. Jadi teman-teman korban harus ditelusuri, diselidiki. Tapi kalau dugaannya misalnya dendam, dari awal kita udah lihat ini ditusuk berkali-kali, itu pasti emosi pelakunya tuh meledak gitu. Nah, dan kalau dia dendam, diculik, dibunuhnya di luar, bisa yang jauh dari rumahnya, tidak di dalam rumahnya. Nah, jejak fisik dari forensik itu pada kasus ini terlalu banyak sehingga saya yakin polisi bisa membongkar ini. Hanya masalahnya dia butuh waktu itu bisa 1 hari, bisa 4 hari standarnya forensik, bisa lebih dari itu gitu. Oke, kemudian ke Bu Nurul, ini kalau kita lihat polisi menyatakan bahwa ini adalah kasus pembunuhan begitu. Tadi yang disampaikan oleh Prof Kiki juga beberapa dugaan motifnya. Dari PKS sendiri seperti apa
mendorong proses hukum dalam kasus ini? Ya, jadi karena ini memang sudah ditangani ya oleh pihak kepolisian dalam proses pendalaman kasus, pemeriksaan saksi ya, pengumpulan alat bukti ya dalam rangkaian penyidikan tadi. Jadi kami posisinya masih menunggu kepolisian untuk segera ya menemukan ya siapa pelakunya ya. Jadi pelaku dari dugaan pembunuhan ini gitu, seperti itu. Jadi karena memang belum ada penyampaian informasi terkait itu ya, seperti itu. Tapi dari tim advokat PKS sendiri juga melihat ada kaitannya profesi ayah korban menjadi seorang politisi dan juga seorang pengusaha yang erat kaitannya dengan kasus pembunuhan anaknya ini. Ya, jadi kami sebenarnya gini, kami tidak berspekulasi ya dan tidak menganggap ini adalah permasalahan politik dan lain-lain gitu ya. Jadi kami masih menunggu sih hasil dari penyidikan ya, apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terkait ini, karena pasti akan ditemukan motifnya gitu ya. Seperti termasuk juga pelakunya, karena ini kan memang delik umum ya, bukan delik aduan. Jadi polisi memang harus bisa bekerja ya untuk menuntaskan ya perkara ini secara profesional dan transparan. Kami masih mengawal ya kasus ini ya agar diproses hukum secara benar, secara cepat gitu ya, seperti itu. Prof Kiki, kalau kita lihat di TKP informasinya CCTV rusak sebelum peristiwa pembunuhan. Menurut Anda, apakah ini juga jadi salah satu faktor yang menghambat akhirnya polisi menemukan siapa sebenarnya pelaku pembunuhan? Iya, jadi kalau ada CCTV akan jauh lebih mudah menelusuri, bisa cepat. Meskipun itu bukan satu-satunya fakta fisik yang dicari oleh polisi. Jenis, misalnya kalau ditemukan jenis senjatanya itu misalnya pisau atau belati atau yang sejenis itu. Nah, dari lebar blade-nya, lebar itunya, oh ini tidak mungkin dilakukan oleh anak kecil. Artinya yang sebaya itu teman-temannya bisa sementara dikecualikan untuk tidak perlu diselidiki gitu. Tapi ada banyak lagi bukti fisik yang bisa ditelusuri kalau ada CCTV. Baik, yang jelas saat ini polisi tengah terus berupaya ya mengungkap siapa sebenarnya pelaku dan apa sebenarnya motif dari pembunuhan ini. Terima kasih Ketua Bidang